Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman pribadi saya, di mana saya melahirkan bayi prematur di usia kandungan 32 jalan 33 minggu. Kelahiran bayi prematur ini adalah kelahiran yang memang kurang cukup bulan. Jadi dia di bawah 37 minggu itu sudah termasuk bayi prematur. Nah, pasti ada sebabnya kenapa bisa lahir prematur. Jadi pada awalnya saya memang sudah periksa kehamilan itu di dokter kandungan yang memang biasa ada USG gitu. Karena kan kalau misalkan kayak di bidan itu tidak ada USG ya. Jadi sedari awal saya tahu pas tes pack itu positif, saya langsung ke dokter dan memang betul waktu itu saya masih 3 mingguan, belum jelas gitu ya, masih hanya samar-samar ada titik kayak gitu aja. Terus dokter kasih obat penguat janin, dimana memang saya punya riwayat keguguran sebelumnya. Terus dokter kasih obat penguat janin selama 1 minggu saya konsumsi, kemudian seminggu kemudian saya datang lagi ke dokternya dan baru di sana diketahui bahwa memang saya hamil kembar. Berarti itu di usia kandungan sekitar 5 mingguan. Sudah ada detak jantungnya 2, jadi memang sudah dipastikan ini adalah kehamilan kembar. Dokter belum bisa menjelaskan apakah ini kehamilan kembar jenis apa, karena kehamilan kembar juga banyak jenisnya gitu ya. Kemudian setelah itu saya tetap kontrol seperti biasanya setiap bulan. Memang apa yang saya rasakan tuh lebih di kehamilan yang sekarang itu lebih lebih ekstra gitu ya, kayak mual muntahnya. Kemudian saya juga sempat sampai pingsan gitu karena memang luar biasa menguras energi gitu ya. Kemudian setelah itu baru di usia kandungan 20 minggu itu saya disarankan dirujuk ke dokter kandungan yang spesialis petomaternal lagi. Nah, itu adalah sebelumnya saya memang tidak ke dokter petomaternal, tapi dokter yang kandungan itu menyarankan saya untuk ke sana karena pertama adalah kehamilan kembar itu kan kehamilan yang berisiko tinggi. Kemudian pada saat itu dokter tidak bisa melihat adanya pembatas gitu ya, sekat di antara janin A dan janin B, dimana dokter petomaternal ini bisa menggunakan USG 4 dimensi. Kemudian saya dirujuk ke rumah sakit Hermina Bekasi. Sebelumnya saya di klinik kehamilan sehat yang ada di Ruko Sun City. Kemudian saya dirujuk ke sana ke RS Hermina Bekasi. Nah, dari sana saya ketemu dengan dokter petomaternal, dokter Yuditya. Di sana dokter Yuditya menjelaskan bahwa memang belum terlihat jelas, coba datang lagi 2 minggu kemudian. Setelah itu saya datang lagi di 2 minggu kemudian, dan baru dokter mengatakan bahwa memang kehamilan saya ini jenisnya yang kehamilan identik yang MCMA, dimana MCMA ini adalah dia satu kantung dan satu plasenta, satu ari-ari gitu ya. Dan dari MCMA ini dokter petomaternal langsung mendiagnosis juga, ternyata anak saya ini janin keduanya ini terkena TTS, dimana dia tidak bisa seimbang membagi di antara saluran, itu tidak bisa seimbang terbagi nutrisinya menjadi seimbang, dan saluran waktu itu saya lupa, dokter menjelaskan pokoknya seperti itu, dan bisa menyebabkan janin A membesar dan janin B menciut seperti itu. Nah, pada saat itu memang dokter sudah mengatakan bahwa perbedaan antara janin A dan janin B itu sudah 13%. Kalau misalkan dia melebihi 20%, maka kemungkinan besar janin di antara janin A dan B ini bisa meninggal di dalam kandungan. Kemudian saya saat tahu itu, karena pada saat itu semuanya langsung aja ya, tentunya kaget kenapa bisa seperti itu. Saya sempat tanyain kenapa bisa seperti itu, apa salah makan atau ada hal lain yang memang saya lakukan misalkan bisa terjadi seperti itu. Ternyata dokter mengatakan memang tidak ada hubungannya dengan makanan, memang
memang Tuhan memberikannya seperti itu, dokter bilangnya seperti itu. Kemudian ya saya minta solusi terbaiknya apa. Dokter waktu itu mengatakan kita tinggal tunggu aja, artinya kemungkinan besar biasanya bayinya memang meninggal di dalam gitu. Tapi saya pada saat itu bilang ke dokternya, masa kita harus menunggu gitu. Kalau saya mempertahankan, dan dokter bilang belum ada metode untuk pembuatan pembuatan satu plasenta lagi gitu. Jadi itu belum ada, dan dokter bilang hanya bisa, ya intinya hanya bisa melakukan yang terbaiknya, yaitu dia hanya menunggu. Dokter bilang seperti itu. Sebenarnya saya agak kecewa dengan jawaban dokter, tapi ya kan ada dokter yang penyampaiannya seperti itu, ada yang memang penyampaiannya berbeda. Jadi cara-cara penyampaiannya itu yang menurut saya kurang tepat. Nah kemudian setelah itu saya mencoba mencari dokter petomaterna yang lain. Kemudian saya ketemu dokter Liliana di sana. Dokter bilang memang TTS, dan dokter ini menyarankan saya untuk, atau saya dirujuk saya untuk ke dokter petomaternal yang ada di RSHB Harapan Kita. Jadi kenapa bisa dirujuk-rujuk itu, karena memang saya pakai BPJS kesehatan ya. Jadi biasanya memang kalau untuk dokter biasanya merujuk seperti itu. Jadi tidak terfokus dengan dokter itu ya. Kalau misalkan di sana katanya nggak ada alatnya atau apa, biasanya memang harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Pada saat itu alasannya dokter di sana itu dokter Liliana itu masih dari Hermina. Jadi dia mengatakan bahwa kita rujuk ke sana untuk, karena perbedaannya ternyata sudah hampir 20%. Jadi dokter menyarankan ada tindakan gitu. Apa solusi tindakannya? Saya disuruh ke sana secepatnya. Kemudian saya ke RSAB Harapan Kita yang ada di Selipi. Qadarullah saya ketemu dokter yang luar biasa baik banget, itu dokter petomaternal, dokter Didi, dimana beliau tuh sangat, penyampaiannya sangat sangat bisa sangat saya terima, bisa saya cerna dengan baik. Itu bahasanya juga bahasa yang tidak benar-benar tidak menyinggung kita, maksudnya bahasanya yang mohon maaf ya Bu gitu, yang kayak seperti itu ya, ini bisa menyebabkan kematian gitu dan sebagainya macamnya, menjelaskan itu sopan lah, intinya seperti itu. Kemudian dokter bilang pada saat itu coba kita tunggu di 2 minggu kemudian, apakah memang dia tidak bertambah perbedaannya sampai menjauh, atau memang dia di situ aja. Kalau memang di situ aja ya artinya kita bisa tunggu dia sampai di 37 minggu, artinya bisa lahir secara cukup bulan, nggak sampai prematur. Tapi qadarullah, ternyata setelah 2 minggu kemudian saya cek lagi ke dokter Didi, memang sudah hampir melebihi yang seharusnya, sehingga pada akhirnya 2 hari kemudian saya dijadwalkan untuk operasi sesar di usia kandungan 32, jalan 33 minggu. Dan sebelumnya dokter menyuruh saya untuk suntik pematang paru, karena memang bayi prematur itu kan belum, namanya bayi prematur belum matang, organ-organnya belum matang. Jadi kata dokter kenapa tujuannya untuk pematang paru, agar membantu dia untuk bernapas, untuk dimatangkan lah istilahnya parunya itu. Kemudian saya dijadwalkan 2 hari setelah itu saya langsung masuk rumah sakit, tapi ternyata saya langsung disuntikan pematang paru selama 2 hari, dan itu 4 kali. Kemudian setelah itu saya harus menunggu NICU, karena memang saya butuh 2, karena bayi kembar, jadi saya butuh 2 ruang NICU, di ruang NICU. Tapi ternyata qadarullah susah sekali ya gitu untuk ketersediaannya, sampai dokter Didi itu saya tertahan sampai 5 hari, sampai dokter Didi itu minta ke ruang NICU-nya untuk diprioritaskan karena berbahaya bagi janinnya gitu, karena sangat urgent sekali gitu. Kemudian qadarullah lahirlah bayi
saya masuk Senin, sesar Sabtu, qadarullah Sabtu saya sesar, operasi sesar, lahirlah memang bayi saya. Yang pertama lahir nangis kenceng, yang kedua memang suaranya udah agak kecil tapi dia tetap nangis, dan memang ternyata sudah biru sesuai dengan prediksi dokter, sesuai dengan yang dokter bilang ke saya sedari awal gitu. Dokter sampai bilang kalau misalkan ini sampai dipertahankan lagi lebih lama, kemungkinan dia bisa meninggal di dalam, dan kalau dia meninggal di dalam berbahaya untuk janin yang satunya dan tentu untuk ibunya juga. Jadi kemudian akhirnya qadarullah juga, bayi yang pertama alhamdulillah sehat, yang kedua dia harus hanya bertahan 2 jam gitu, dan kemudian meninggal karena memang posisinya dia kakinya juga sudah biru, tangannya juga sudah biru gitu ya. Artinya memang saluran untuk dia susah bernapas, intinya seperti itu ya. Kemudian ya itulah teman-teman, kenapa penyebabnya kelahiran prematur yang saya alami. Nah memang ibu hamil kembar itu sangat berisiko tinggi untuk lahir bayi prematur. Nah saya selama proses itu saya sudah tahu dari edukasi dari dokter sendiri, kemudian saya mencari searching sendiri di Google apa itu prematur dan kemungkinan yang terjadi pada bayi yang lahir bayi prematur, sesuai dengan apa yang memang sudah saya pelajari gitu ya. Saya mungkin anak saya nanti akan dinicu selama sekian hari itu sudah ada di dalam bayangan kami sebelum bayi kami lahir gitu, karena memang sudah diedukasi sedari awal, saya sudah tahu sedari awal. Kemudian saya hanya ingin berbagi tipsnya untuk bunda-bunda. Yang pertama adalah sebenarnya kelahiran bayi prematur ini tidak melulu dengan ibu yang hamil kembar, tapi hamil yang tunggal pun berisiko untuk kehamilan kembar. Maksud saya kelahiran bayi prematur. Tips saya hanya mau kasih saran ke bunda-bunda, ketika hamil pastikan bunda-bunda untuk USG untuk mendeteksi kalau terjadinya amit-amit ada yang tidak baik, tidak normal. Dokter akan mendeteksi sedari awal, sedari dini, dan dokter bisa mengedukasi itu. Kemudian bunda-bunda bisa searching komunitas prematur di Facebook. Di situ ada banyak banget, kayak misalnya komunitas prematur Indonesia, bayi prematur Indonesia, di mana di situ ada dokter di sana. Kemudian ada juga yang saya sharing tumbuh kembang bayi prematur, itu adalah bunda-bunda yang memiliki bayi prematur. Jadi di sana kita bisa lihat dari pengalaman yang sudah bunda-bunda prematur lewatin. Jadi ada pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil. Nah itu saya sudah sedari awal dokter mengedukasi bahwa akan kemungkinan terjadinya kelahiran bayi prematur, saya sudah masuk ke sana. Jadi sudah sedikit besar sudah ada dalam bayangan saya sebelum bayi saya lahir gitu ya. Yang ketiga adalah banyak-banyak bertanya ke dokter kandungan, apalagi yang beresiko kehamilan bayi prematur, karena pasti banyak banget yang kita bingungkan, apalagi ketika bayi harus dinicu dan sebagainya. Dinicu terus kadang-kadang dia lebih lama dinicunya, kemudian ada kendala-kendala lainnya, itu kita harus lebih detail banget bertanya ke dokter dan risiko-risiko lainnya gitu. Itu aja sih bunda-bunda, mudah-mudahan sedikit besarnya ada manfaat ya untuk bunda-bunda semuanya. Di video-video selanjutnya saya akan berbagi pengalaman cerita lagi mengenai kehamilan bayi, kelahiran bayi prematur ini, dan screening yang wajib bayi prematur periksakan. Sekian dulu ya bunda-bunda semuanya. Tolong support channel saya dengan cara subscribe, comment and share ke teman-teman, ke jaring sosial bunda-bunda semuanya. Sekian dulu, assalamualaikum.